Indonesia. Negara yang dikenal dengan negeri 1000 pulau ini menyimpan banyak kekayaan yang tak akan pernah cukup untuk diceritakan. Suku yang beragam dari Sabang sampai Merauke, budaya yang beraneka dari Miangas sampai Pulau Rote, agama yang berbeda namun saling melengkapi. Alam yang indah dan selalu memesona, flora dan fauna yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kekayaan itu menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Namun di sisi lain, kekayaan itu juga dapat menjadi tantangan bagi bangsa dalam hal kesatuan dan kerukunan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 282.477.584 jiwa. 282 juta orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Mereka juga memiliki aspirasi yang penting, harus didengarkan dan diperjuangkan di tingkat nasional. Tantangan-tantangan itu merupakan satu dari beberapa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau yang disingkat dengan DPD RI adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai representasi dari seluruh daerah di Indonesia. Sejarah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Pada awalnya, lembaga DPD RI hanya setingkat fraksi utusan daerah di MPR RI yang bertugas untuk mengatasi hubungan pusat daerah, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI, serta membangun mekanisme check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif. Keberadaan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan perwujudan dari sistem legislatif bikameral di Indonesia. Sistem bikameral merupakan sistem pemerintahan yang memiliki dua lembaga atau dua kamar legislatif untuk mengontrol pembentukan undang-undang, sehingga pembahasan undang-undang tersebut akan dilaksanakan 2 kali dalam masing-masing lembaga untuk mewujudkan prinsip check and balance. Dalam hal ini, dua lembaga yang dimaksud adalah DPR RI dan DPD RI. Cita-cita awal waktu negara ini membentuk DPD. Jadi pada waktu itu dirasakan bahwa pembangunan antar daerah itu tidak berimbang, terutama daerah-daerah yang di luar daerah kepulauan di luar Pulau Jawa, khususnya di bagian timur. Itu antara disebabkan oleh karena sistem ketatanegaraan kita itu cenderung bias terhadap menguntungkan daerah-daerah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan daerah-daerah yang sudah maju sebelumnya. Maka oleh karena itu yang harus diupayakan adalah mempercepat pertumbuhan daerah-daerah, ya harus di atas pertumbuhan rata-rata nasional, sehingga secara bertahap daerah-daerah yang di luar Jawa dan Sumatera itu makin mengejar ketertinggalannya. Dalam mewujudkan visi sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan dan inklusif, DPD RI mempunyai misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan peran DPD RI dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam kerangka fungsi representasi. Kedua, meningkatkan sinergitas hubungan DPD RI dengan lembaga negara dan pemerintahan daerah. Dan ketiga,
penguatan kelembagaan DPD RI yang responsif, efektif, dan efisien. Tahun ini tentu sudah banyak yang telah dilakukan oleh DPD RI sebagai perwakilan daerah, di mana tugas dan fungsi utamanya adalah memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana meningkatkan hubungan pusat dan daerah, kemudian menjaga desentralisasi dan otonomi, sehingga negara besar dan maju ini bisa maju sesuai dengan amanat dan tujuan pada kita bernegara yang tertera dalam konstitusi. Pasal 6 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata tertib menjelaskan bahwa DPD RI mempunyai tugas dan wewenang yakni 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang, 2. Pembahasan rancangan undang-undang, 3. Menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden, 4. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. 6. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang kepada DPR. 7. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK. 8. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. 9. Penyusunan prolegnas. 10. Pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda. 11. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Ya, dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya. Pertama, perjuangan melalui kelembagaan. Yang kedua, perjuangan melalui kekuatan individu. Nah, secara kelembagaan, ya, seorang anggota DPD harus berjuang sekuat tenaga bagaimana mengedepankan dan mengutamakan aktivitasnya memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakili. Baik itu melalui konstitusi maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada yang dimiliki oleh anggota DPD itu. Dalam rangka untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang, DPD RI memiliki unit kerja yang disebut dengan alat kelengkapan. Berdasarkan Tatip DPD Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 40, alat kelengkapan DPD RI terdiri atas 7 bagian, yaitu Pimpinan DPD RI, Panitia Musyawarah, Panitia Kerja, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 sebagaimana telah diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan bahwa jumlah anggota DPD RI pada masing-masing provinsi adalah 4 orang. Tantangan terbesar adalah mewujudkan DPD RI yang lebih kuat lagi, lebih kuat dan lebih bermartabat, sehingga keberadaan DPD RI yang merupakan peserta pemilu legislatif dari unsur perseorangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan yang juga harus diperjuangkan adalah agar amanat konstitusi bahwa anggota DPD RI adalah sepertiga dari jumlah anggota DPR RI itu benar-benar diakomodasi dalam undang-undang susunan kedudukan. Sehingga anggota DPD RI itu 5 orang tiap provinsi, bukan 4 orang seperti saat ini. Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPD RI berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 252 Ayat 4. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan kantor DPD RI di ibu kota provinsi menjadi suatu keniscayaan. Eksistensi kantor DPD RI di ibu kota provinsi merupakan wujud nyata komitmen DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi seluruh masyarakat yang ada di daerah. Kehadiran lembaga DPD yang itu atas dorongan masyarakat daerah
muncul tentu dengan ekspektasi dan harapan yang luar biasa. Sekian orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu suara, bahkan jutaan suara ditimpil kepada pundak-pundak kita, senator Indonesia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPD RI akan selalu berupaya untuk menjalankan tugas dan wewenang secara optimal dan bertanggung jawab. DPD RI akan terus melangkah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah dan kemajuan Indonesia. DPD RI, dari daerah untuk Indonesia.